Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Brimanda Putra dari kelas Hukum Sore Universitas Juanda. Di sini saya ingin membuat sebuah video untuk tugas UAS saya dengan matkul Hukum Pemerintahan Daerah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang otonomi daerah. Baiklah, mari kita mulai. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, otonom daerah berarti pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintahan pusat untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing, tanpa harus selalu menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Nah, di sini otonomi daerah memiliki dasar hukum. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah meliputi 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki pemerintahan daerah. Kedua, Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui keberadaan daerah yang bersifat khusus atau istimewa serta masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Nah, dari otonomi daerah ini memiliki tujuan. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. 5. Mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Dan yang terakhir, menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini tuh otonomi daerah memiliki prinsip. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah meliputi yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya, yaitu daerah memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Lalu kedua, prinsip otonomi nyata. Kewenangan diberikan sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan nyata masing-masing daerah. Dan yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tetap menjaga kepentingan sosial. Lalu, otonomi daerah memiliki hak dan kewajiban. Haknya otonomi daerah yaitu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, mengelola keuangan dan aset daerah, menetapkan peraturan daerah atau yang bisa disebut juga dengan perda, mengembangkan potensi ekonomi, sosial, budaya, dan sumber daya daerah, memungut pajak dan restribusi daerah sesuai ketentuan. Lalu, kewajibannya adalah melindungi masyarakat, menyediakan pelayanan publik yang baik, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, mengelola keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lalu, dari semua yang saya jelaskan, otonomi daerah juga memiliki beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan atau kita sebut saja di real life-nya ya. Nah, salah satunya adalah masih terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di beberapa daerah. Kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah belum merata. Ketimpangan pembangunan antar daerah masih tinggi. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelola anggaran daerah belum sepenuhnya efektif. Pendapatan asli daerah atau yang disebut juga dengan PAD di beberapa wilayah masih sangat rendah sehingga bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Lalu yang terakhir adalah pelayanan publik di beberapa daerah belum optimal. Lalu
Mengapa Indonesia memilih otonomi daerah daripada sentralisasi? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, sehingga pemerintah pusat akan kesulitan mengatur seluruh daerah secara langsung. Lalu, setiap daerah memiliki karakteristik, budaya, kondisi geografis, dan potensi ekonomi masing-masing, jadi tidak bisa disamaratakan. Lalu, pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat karena tidak harus dari pusat terlebih dahulu. Masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Lalu pemerataan pembangunan menjadi lebih mudah dilakukan. Sedangkan, jika menggunakan sistem sentralisasi secara penuh, hampir semua keputusan harus berasal dari pemerintah pusat. Sehingga proses pembangunan menjadi lebih lambat dan sering tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, makna otonomi daerah di sini adalah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri secara mandiri, namun tetap berada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya, daerah memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi dan menyelesaikan permasalahannya sendiri, tetapi tetap mengikuti konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan nasional. Apakah otonomi daerah sudah sesuai dengan tujuan pembentukannya? Secara umum, pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan banyak dampak positif. Salah satunya adalah pembangunan daerah menjadi lebih cepat di banyak wilayah. Pelayanan publik semakin dekat dengan masyarakat. Daerah lebih leluasa mengembangkan potensi ekonomi, pariwisata, dan investasi. Masyarakat lebih aktif dalam proses demokrasi melalui pemilihan kepala daerah. Namun, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah ketimpangan pembangunan antar daerah, korupsi oleh sebagian oknum pejabat daerah, kualitas pelayanan publik yang belum merata, ketergantungan beberapa daerah terhadap dana dan pemerintah pusat, kapasitas pemerintah daerah yang berbeda-beda. Demikian, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah telah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia. Tetapi, masih memerlukan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan agar tujuan pembentukannya dapat tercapai secara optimal. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dan saya bisa jelaskan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya informasi yang jelas. Terima kasih.